Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara mendownload aplikasi Google Classroom atau Google Class. Langkah yang pertama, Anda harus menyiapkan email dulu. Kalau tidak punya ya harus membuat email dulu. Pokoknya disiapkan email untuk memasuki nanti di akun atau program Google Classroom tadi. Kemudian setelah sudah siap akun atau emailnya, maka kita di Android ada tulisan Play Store. Kita tekan Play Store. Kemudian di situ di gambar loop itu, atau kalau sudah ada history ya tinggal klik salah satu history itu, kemudian di papan keyboardnya itu ditekan telusuri. Nah, maka akan muncul seperti ini, Google Class. Sekali lagi, kalau sudah pernah diketik atau di search atau dicari, maka otomatis nanti di bawahnya ada tulisan Google Classroom, tinggal kita tekan. Tetapi kalau tidak ada, maka silahkan diketik dulu Google Classroom. Tampilannya itu Google Classroom. Kemudian di samping kanan Google Classroom itu ada tulisan install, maka kita tekan install. Oke, kita tunggu sampai HP kita bisa mendownload, menginstal aplikasi Google Class atau Google Classroom tadi. Sekali lagi, siapkan email kalian untuk memasuki Google Classroom. Oke, setelah itu yang tadi sudah terinstall, maka kita tekan tombol buka. Tombol buka di sampingnya tadi, maka ini adalah tampilan Google Classroom. Kemudian kita ketik mulai. Kalau mulai ini nanti akan muncul email kalian, makanya kalian harus sudah menyiapkan email atau sudah punya email. Saya siapkan ini banyak email ya, kita pilih coba yang baris yang kedua, rogibi14@gmail.com. Oke, kita ketik, kemudian klik oke. Oke, kita sudah punya aplikasi itu. Atau mungkin kita lihat di ikonnya di luar, coba di desktop dari Android kita, coba lihat. Nah, ini ada di Classroom itu, ada di Classroom. Kemudian kita boleh langsung menekan Classroomnya tadi. Maka akan muncul seperti ini. Kemudian silakan ada tombol plus itu ditekan. Maka kalau kalian kepingin membuat kelas, maka buat kelas. Kalau kalian kepingin membuat gabung ke kelas karena sudah ada pengajarnya, maka kita gabung ke kelas. Kita gabung ke kelas saja. Nah, ini adalah emailnya tadi yang kita pilih, rogibi14@gmail.com tadi. Kemudian mintalah kode kelas kepada pengajar, lalu masukkan kode di sini. Nah, ini minta kode dari pengajar karena tadi kita loginnya adalah menggunakan masuk sebagai kelas atau bukan pengajar, gitu ya. Minta contoh ini saja contoh. Kita nanti masuk di kode T
JSB36S. Kode kelas ini adalah kode yang diberikan oleh pengajar kalian. Kalau kalian belum dapat, coba minta ke pengajarnya. Oke, kemudian di pojok kanan atas itu ada tulisan gabung, maka silakan gabung ditekan. Oke, tunggu. Dengan kode tadi kita sudah tergabung dengan kelas PKN 9H 2020/2021. Oke, kita sudah masuk dalam kelas PKN di 9H. Di bawah itu ada forum, bisa untuk diskusi. Kemudian ada tugas kelas adalah untuk melihat tugas-tugas apa saja yang sudah disampaikan oleh pengajar atau guru. Oke, kalau belum ada, berarti pengajar belum memberikan tugas kelas apapun, seperti itu. Kemudian anggota, berarti pengajarnya di situ sudah ada Bagio Hartono, ada teman sekelasnya sudah ada masuk Muhammad Haris, sudah ada teman sekelas ini. Nanti akan muncul sejumlah siswa yang ada di kelas itu. Oke, ini contoh. Kemudian kita bisa pada tombol kiri atas itu ada kelas kita, itu yang paling atas adalah email kita, ada kelas, ada kalender, notifikasi, daftar tugas dan sebagainya. Di situ ada semuanya. Bisa dilihat setel pada tugas itu, pada menu tadi. Oke, kita kembali ke forum. Saya kira cukup. Kita sudah bisa mendownload di Play Store Google Classroom. Kemudian kita sudah bisa masuk di kelas yang kita tuju. Sekali lagi, saya ulangi lagi, yang pertama adalah disiapkan email. Kalian harus punya email untuk masuk di Google Classroom. Kalau belum punya, segera untuk membuat. Kemudian mendownload di Play Store. Setelah itu kalian bisa membuka program Google Classroom tadi, memilih di pojok kanan atas itu ada tanda plus. Oke, tanda plus itu, maka kalian klik apakah kalian mau buat kelas atau akan masuk dalam ruang kelas. Maka tinggal pilihan itu. Kalau kita masuk dalam kelas, berarti nanti kita akan diberikan kode oleh pengajar kita. Tetapi kalau kita membuat kelas, maka pun kita akan menjadikan atau membuat room kelas yang kita inginkan. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Mohon maaf atas kekurangan, kelebihan untuk kita semuanya. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.